Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Rosid dari BKS TV Klaten. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di kediaman salah satu tim media TV Klaten, dan beliau memang khusus di desain. Beliau adalah owner dari Studio Monkey Zen. Assalamualaikum Pak Sidek. Kabar baik Pak Sidek? Alhamdulillah. Pemirsa mohon izin dulu ini dilepas biar agak jelas suaranya. Insya Allah sudah prokes ya, sudah steril. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk mengobrol lebih jauh dengan Mas Sidek, yang aktivitas beliau apa, yang kalau kita lihat selama ini kan beliau apa? Kalau orang mengatakan pengangguran itu loh. Kalau orang mengatakan pengangguran tuh pengacara banyak acara atau pengangguran banyak kerjaan dan sebagainya. Nah, beliau ini pengangguran tapi menghasilkan. Nah, kita langsung aja Pak Sidek, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk aktivitas Pak Sidek itu seperti apa begitu. Kok kalau dilihat kan kesana kemari ya kan, hanya bawa laptop dan sebagainya, atau bahkan nggak bawa laptop. Nah, ini jadinya kerjaannya apa begitu? Enggak Pak Sidek? Iya. Intinya sebenarnya kerjaan saya itu desain ya, desain grafis, terutama dari dulu awalnya logo sih, logo, kemudian kesini sekarang lebih banyak ke logo juga, tapi e-sport tuh ya kayak game, kemudian gitu. sport dan sebagainya gitu. Itu berarti untuk marketnya di dalam atau di kebanyakan di luar negeri. Oh, di luar negeri. Jadi tergantung nanti kita membuat marketnya di mana gitu, portofolio kita. Berarti pintar bahasa Inggris ini. Ada Google Translate. Enggak, maksudnya gini, artinya kan ini memberikan satu bantahan. Wah, saya nggak bisa bahasa Inggris, artinya nggak bisa dapat pelanggan orang luar negeri, tapi ya artinya nggak masalah kan begitu ya? Nggak masalah, nanti sedikit-sedikit sekalian belajar bahasa Inggris. Oh gitu nih. Terus berikutnya adalah kira-kira sudah berapa tahun atau mulai dari mana panjenengan bisa desain seperti ini? Saya sudah dari 2012 kayaknya. Jadi saya itu sebenarnya jurusannya bukan desain. Saya jurusan teknik sipil malahan. Oh, teknik sipil di UNJ. Nah, dulu kan aktivitas semester akhir itu kan nggak banyak kuliah gitu. Betul. Akhirnya kemudian iseng belajar desain sendiri. Gitu. Otodidak berarti? Otodidak, dan nggak ada yang ngajari bahkan. Begitu. Kemudian semakin tertarik. Dulu awalnya nggak tahu kalau desain itu bisa menghasilkan gitu ya. Ternyata tahun 2012 itu ada seorang yang cerita tentang bagaimana menghasilkan uang dari desain. 2012 ya? 2012 kayaknya ya 2012 seingat saya. Itu waktu itu di Klaten ada lomba poster gitu. Kemudian ada salah seorang yang cerita tentang bagaimana salah satunya adalah dengan ikut kontes. Kontes, dan saya itu menyampaikan 99design.com, 99design.com. Nah, di situ banyak kontes-kontes dan saya mulainya dari situ, dari 99 itu. Jadi awalnya desain gratis gitu ya, cuma belajar, kemudian dikasih orang dan sebagainya. Terus ada peluang itu saya coba, dan mungkin uniknya adalah ketika saya mencoba itu saya nggak punya komputer. Di rumah itu belum ada komputer kayak berarti gini. Belum seperti ini ya? belum ada komputer, sehingga saya juga berpikir bagaimana saya berkarya tapi nggak punya komputernya. Yes. Dulu itu saya tinggal di masjid di Jogja, itu satu kamar itu ada komputernya kebetulan. Nah, belajarnya ke komputer itu, tapi ketika mau di 99 itu saya pulang ke sini, ke rumah ini, dan tidak ada komputer. Nah, akhirnya saya memanfaatkan warnet. Warnet. Ya, kalau dulu masih rame ya warnet ya. Jadi setiap hari itu saya ke warnet 2 jam, bawa flash disk, sama yang flash disk itu ada Corel Draw portable ya itu. Jadi kalau install di setiap warnet itu gitu, jadi setiap hari kayak gitu, karena nggak punya komputer itu dan tidak punya laptop. Setiap hari sampai di satu
warnet kan pakai WoW ya. Iya, Setiap pindah-pindah gitu, pindah-pindah gitu. Akhirnya pindah-pindah ke sini ke sini, besok ke situ lagi dan muter kayak gitu. Itu sampai mungkin hampir 1 bulan kayak gitu. Jadi di 99 itu seingat saya itu saya entry ke 140-an. 40-an kontes. 40-an kontes baru menang. Oh gitu. Dan saya itu dapatnya $200. Dan kebetulan ada teman yang punya PayPal, teman SMA mungkin bisa nyairkan di situ. Nah itu berlanjut sampai di warnet itu mungkin 3-4 kali menang baru bisa beli laptop. Biasalah 2 jutaan ya. Dulu rate-nya dolar masih 10.000 ya, 9.000-an. Jadi $200 itu sekitar 1.800.000 lah sekitar itu. Iya. Itu di 99 itu saya lama sampai saya lulus, sampai saya nikah 2015, sampai mungkin 2019 itu saya masih main di 99design.com. Oke, berarti kan tadi kan perjuangan Mas Sidik sudah diceritakan nih, mulai dari nggak punya apa-apa ya untuk memulainya, terus karena memang semangat pengen belajar, seneng passionnya di situ kan gitu. Nah terus Mas Sidik dari warnet ke warnet pindah-pindah kan begitu, kewo kan gitu karena di situ terus kan sama operator. Ya. Nah pertanyaan yang berikutnya Mas Sidik, kira-kira mulai kapan Mas Sidik melihat bahwa desain ini memiliki prospek yang sangat cerah? Karena mungkin dari sisi dompet juga semakin cerah kan begitu, ya kan, karena sesuatu yang dikerjakan terus menerus ketika nggak menghasilkan ya harus ditinggalkan, ganti yang lain kan begitu. Nah pertanyaan adalah mulai sejak kapan gitu yang pundi-pundi rupiah itu mulai mengalir gitu? Sebenarnya nggak lama setelah itu untuk anak kuliah sudah lumayan ya. Artinya saya bisa menang di 99 itu 1 kali, 2 kali itu kan udah lumayan, udah 2-4 juta untuk anak kuliah. Dan itu berlanjut, saya lulus itu 2015 awal, kebetulan lulusnya tepat waktu saya, tepat waktu sebelum di DO. Sebelum di DO, 7 tahun saya. Mantap berarti itu, pas ya. Limit. Bahkan sampai kuliah itu akhirnya saya hanya fokus di 99. Nah lulus kuliah itu sebenarnya saya bingung antara mau ambil freelance terus di 99 atau ada yang nawari di dinas PU, tapi hanya pekerja kontrak saat itu. Sempat bingung juga mau memanfaatkan ijazah yang sudah ada apa lanjut gitu ya. Karena yang namanya di kampung kan ya prestisius kan, orang tua juga kan, masalah orang tua juga mungkin mempertimbangkan kerjaan sing genah gitu lah, orang neng omah gitu. Tapi kemudian ya wes lah, saya memutuskan untuk fokus di ini setelah kuliah itu saya mau fokus saja di desain. Dan itu saya buktikan dengan beli seperangkat meja dulu di sana, meja sama kursi kerja saya taruh di rumah sini itu sampai itu kan 2015 Mei kalau nggak salah saya lulus itu, sampai menikah itu bisa menikah dengan desain itu. hasil desain itu dalam waktu kurang dari setahun. Saya nikahnya Januari 2015. Berarti saya lulusnya 2014. 2014 ya. 2014. Itu. Jadi kalau saya pertimbangan saya juga itu, kalau saya di PU itu paling gaji misalkan 2 juta gitu ya. 2 juta mengumpulkan buat nikah 30 juta ya pirang tahun gitu. Akhirnya kemudian ya walaupun desain itu nggak pasti, tapi kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, ya wes di fokus itu. Tapi kalau saya dengarkan dari Mas Sidik menyampaikan tadi, salah satu rumusnya adalah fokus kan, fokus. Fokus dengan apa yang sudah kita yakini, yang dengan passion kita lakukan, ya insya Allah hasilnya nanti akan betul-betul kelihatan kan begitu. Nah pertanyaan begini Mas, pertanyaan berikutnya, kan selama ini Mas Sidik tadi mengikuti 99 dan sebagainya. Saya yakin kedepannya kan itu harus mengasah tentang ini biar bisa mahir dan sebagainya. Itu kira-kira apa sih yang diikuti? Ya kan mungkin ikut
apa platform apa dan sebagainya kayak gitu. Iya. Iya benar sekali. Kenapa saya di 99 desain itu lama karena saya nggak ikut komunitas. Jadi saya pernah ikut komunitas di 99 mungkin awal-awal ya 2013 atau 2015 itu di grup di Facebook gitu. Tapi saya melakukan kesalahan. Jadi desain orang saya gambar ulang, tapi ya sebenarnya hanya untuk latihan. Tapi kemudian saya dibully gitu, banyak yang DM gitu. Masuk plagiat itu mungkin ya? Plagiat. Nah, habis itu saya plus dah nggak mau ikut komunitas lagi. Trauma begitu. Trauma dibully. Tapi itu salah bener. Kemudian saya baru ikut lagi komunitas itu sekitar 2017, baru 3 tahun yang lalu lah. Nah dari situ saya baru terbuka banyak sekali peluang-peluang lain yang lebih besar, yang lebih banyak daripada ngikut kontes terus gitu. Capek juga ngikut kontes terus, jadi hidupnya dari kompetisi. Nah di situ dari gabung itu ada banyak, ternyata ada bisa jualan di microstock, bahkan jualan di marketplace juga bisa, kemudian buat font juga bisa gitu. Jadi ternyata banyak peluang desain yang saya tidak ketahui dan saya termasuk ketinggalan sebenarnya untuk terjun di sana. Jadi sekarang justru saya sudah meninggalkan 99 desain sudah mungkin setahunan ya, nggak fokus di sana, jadi sudah ke tempat lain. Jadi intinya kalau mau mengembangkan skill ikut komunitas walaupun cuma online ya. Saya cuma online di Facebook, misalnya ikut komunitas 99 atau ikut komunitas apa. Kalau offline 2 atau 3 kali saya pernah ikut Indonesia Creator Meetup itu di Jogja, 2 kali, di Solo pernah sekali juga. Jadi ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih ini ya, mahir pengalaman jauh lebih banyak. Itu bisa motivasi kita juga. Terus berikutnya ini yang paling penting. Semoga Mas Dik mau menjawabnya. Kira-kira nih, ya kalau nggak mau secara global, secara detail global aja. Per bulan sudah berapa kira-kira? Ini penting soalnya kan begitu. Karena orang ketika melihat sebuah peluang itu melihat hasilnya rata-rata. Walaupun sebenarnya hasil itu kan by proses gitu loh. Tidak bisa kita mengatakan oh ini sukses hanya 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Biasanya instan itu tidak bagus kan gitu. Nah, itu kira-kira berapa digit aja gitu. 3 digit atau 4 digit kan gitu. Kalau kita kan penghasilannya dolar ya. Dolar. Jadi ya tergantung sih, saya termasuk masih sedikit untuk di dunia freelance ya, banyak yang sudah banyak besar itu penghasilannya, tapi insya Allah sudah cukup lah untuk penghasilannya dari microstock saja. Jadi microstock itu saya hanya fokus di 2, di Shutterstock sama Freepik. Freepik.com. Saya sering gunakan itu. Mungkin biasanya juga. Enggak, kalau kita yang premium. Oh, yang premium ya. Itu mungkin sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita nggak kerja pun kalau di microstock itu kan ketika ada yang download desain kita itu ada walaupun sedikit, tapi kalau downloadnya banyak kan besar juga. Itu persis kayak YouTube juga gitu ya. YouTube-nya desain kan gitu. Kan seperti itu. Itu. Belum lagi kalau kita ngembangkan, kalau saya sekarang banyak juga yang klien langsung personal gitu ya, personal dari Freepik itu juga ada yang mampir ke kita kan. Freepik ada bisa dilinkkan namanya medsosnya gitu, Facebook atau Instagramnya. Dari Instagram juga banyak yang langsung klien langsung. Kalau per bulannya ya tergantung saya sendiri sebenarnya. Pengen kerja keras gitu. Lumayan bisa. Itu nggak usah dijawab aja. Saya udah yakin. Nggak usah dijawab. Ya kan beliau ini digitnya sudah di angka sudah 100 juta lebih kan gitu. Ya per berapa tahun? Nah, ya artinya kalau diakumulasi kan begitu. Artinya sekali lagi ini by proses kan gitu. Dan pertanyaan berikutnya Mas Dik, ya kalau kita melihat di dunia desain, saya yakin banyak sekali kompetitor kan. Kompetitor kayak Mas Dik ini saya yakin juga banyak kan itu. Nah kira-kira bagi teman-teman yang memang mau mengambil belajar lah atau mungkin mau fokus ya di dunia seperti Mas Dik, ini kira-kira peluang kedepannya seperti apa?
sebenarnya kalau peluang ke depan itu banyak sekali ya. Untuk dunia digital kan sekarang luar biasa ya. Saya dulu baru di kontes, dulu emang kontes lumayan ya, sekali menang $200. Kemudian ada microstop yang saya sebutkan tadi, ada Shutterstock lah, ada Freepik, ada PNG3 dan sebagainya, banyak lah. Terus kemudian ada juga marketplace di Envanto, kemudian di Creative Market itu juga ada, walaupun itu lebih sulit masuknya. Ada syaratnya gitu ya. Sekarang bahkan ada yang main kripto juga. Jadi di sebuah web itu kita buat desain digital kemudian dijual di situ. Jadi bayarnya dia pakai digital ya? Kayak kripto gitu. Tapi saya belum paham. Digital ya, uang digital ya. Uang digital lah. Saya pernah mau dibayar pakai kripto itu, tapi karena belum dong ya nggak mau. Ada dolarnya. Padahal naik terus ya itu. COVD dan sebagainya. Jadi peluang untuk freelance di dunia desain itu sangat luas. Cuma kemudian ya itu tadi persaingan juga cukup banyak. Banyak memang kalau mau terjun secepatnya. Intinya gini, tahun 2012 itu saya di 99 desain itu nggak perlu pakai ID, nggak perlu pakai sertifikat itu ya? Seleksi dan sebagainya. Tapi sekarang mau masuk 99 itu sudah harus portofolionya sudah harus bagus, kemudian nanti ketahuan sedikit di reject dan sebagainya. Freepik juga gitu, semakin lama semakin tingkatnya itu semakin naik. Makanya kalau teman-teman mau berkecimpung di dunia desain sekarang saatnya, secepatnya iya. Menunggu kan gitu. Ya bisa disambi sih sebenarnya, misalnya masih kerja atau masih kuliah ya malamnya kemudian belajar desain. Dan kalau bisa, tapi emang ini butuh proses yang lama, kalau bisa memang punya spesialisasi desain itu lebih bagus lagi. Maksudnya gimana? Spesialis? Style desain. Misalnya kalau saya kan kayak gini ya, sementara ini ya, kayak logo-logo ekspor kayak gini. Ya mungkin ada beberapa yang main, tapi kita punya keunggulan juga kayak gitu. Kemudian banyak sebenarnya contoh-contohnya, misalnya teman-teman yang sudah senior gitu, misalnya Mas Angga di Solo atau Jogja, itu sekali kita lihat warnanya itu sudah kelihatan, oh ini pasti desainnya dia. Apa Jogja identitasnya sudah ketahuan ya? Mbak Aprilia itu ya di Jogja, itu desainnya kayak anak-anak gitu, stylenya itu style pastel kayak gitu. Banyak, sehingga sebenarnya by proses nanti. Jadi cocoknya saya nanti di stylenya apa. Tapi memang harus spesifik. Kalau logo, bahkan logo itu kan banyak. Logo yang mungkin dia maskot, kemudian mungkin logo khusus dia tipografi, atau kemudian yang style cewek-cewek dan sebagainya. Biasanya di 99 tuh yang top level juga biasanya spesifik kayak gitu. Berarti mengambil ceruk pasar tersendiri begitu ya? Ya, stylenya dia seperti apa. Jadi kalau mau mulai dari sekarang ya asah kemampuan, kemudian coba-coba aja dulu. Kalau mau berpenghasilan langsung ya desain di kontes-kontes itu, masuk ke kontes-kontes itu, nyoba aja dulu. Saya dulu 140 kali baru menang, dan itu 140 kali ya. Warnet. Sekarang kan anak-anak mungkin sudah punya laptop semua ya, sudah punya komputer semua gitu. Berarti nggak perlu 140 kali lagi mungkin ya. Kalau mau di Microsoft yang lebih mudah masuknya itu di Shutterstock atau yang lainnya. Kalau di Freepik agak susah, kualitasnya agak tinggi kalau di Freepik. Ya kalau mau nyoba ya di Shutterstock itu bisa buat, kemudian coba di-upload gitu. Baik pemirsa, di PKS TV Klaten ini tadi bincang-bincang dengan Mas Sidik. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita kupas, tapi karena waktu yang membatasi, karena beliau mau ada keperluan, nah besok kita sambung lagi. Yang intinya kalau tadi saya bisa simpulkan dari pembicaraan pada kesempatan hari ini, pertama, bagi teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia grafis, ya, desainer dan sebagainya, saatnya sekarang, ya, gitu Mas Ide ya, sekarang, tidak usah mulai secepatnya, tidak usah nunggu-nunggu lagi, apalagi beralasan, dan itu tinggalkan kan itu. Yang kedua, ambil spesifikasi
desain yang itu menjadi apa? Spesialisasi dari teman-teman yang sesuai dengan stylenya begitu tadi kata Mas Dik. Terus yang berikutnya adalah fokus jelas ya, dan yang berikutnya adalah tidak ada alasan. Beliau 140 kali loh ya, 140 kali mencoba pada akhirnya beliau bisa menjadi pemenang di salah satu kontes. Nah, sehingga teman-teman butuh yang namanya tadi, yang di samping fokus juga tidak gampang menyerah dan sebagainya. Nah, insya Allah yang namanya sukses itu hanya soal waktu, ya, betul Mas Idi ya. Yeah. Sukses itu soal waktu. Tinggal kita menyerah atau kita betul terus action. Begitu teman-teman semuanya, para pemirsa di PKS TV, channel PKS TV, jangan lupa selalu tambahan sedikit. Kalau boleh? Mau silaturahmi ke sini bisa sebenarnya, mau ngobrol-ngobrol, dicek aja di Instagram saya di Monkey Zen Studio, dan nanti bisa DM atau bisa untuk komunikasi. Misalnya mau, tapi saya nggak ngajari desain ya, hanya sharing atau kemudian ada tanya-tanya dan sebagainya. Bisa. Saya perjelas lagi ya, kalau pengen lebih mengenal beliau, silakan teman-teman yang bisa lihat di Instagram beliau di Monkey Zen ya. Instagram di Monkey Zen. Tapi tadi pesan beliau tidak ngajari desain. Tapi kalau pengen ngobrol, sharing-sharing sambil ngopi-ngopi, ya sampai subuh siap gitu. Ya ini tidak ngajari desain. Begitu teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah menonton video ini, yang semoga bermanfaat, dan tunggu untuk video-video berikutnya. Insya Allah video-video yang berinspirasi ya di PKS TV Klaten. Jangan lupa tetap like, komen, subscribe ya, menuju 1 juta subscribe PKS TV Klaten. Dari saya Kang Rose cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ide.